Jadi kali ini saya akan ya mereaksi yaitu sebuah video di mana video tersebut itu ada Habib ya, yaitu dari klan Ba'lawi. Nah, jadi Habib tersebut itu mengklaim bahwasanya Rasulullah SAW itu dari Yaman. Yang kita tahu ya teman-teman ya, semua kita paham ya, Rasulullah itu dari mana? Tentu dari Mekah, karena beliau lahir di Mekah dan wafat di Madinah. Namun ini aneh ya. Jadi klaim dari Habib Ba'lawi ini mengklaim bahwasanya Rasulullah SAW itu dari Yaman. Apa sih yang nggak bisa dilakukan oleh klan Ba'lawi ini ya? Nasab Nabi SAW dicangkokkan. Lalu kemudian makam Ahmad bin Isa dipalsukan. Lalu kemudian ada lagi Wali Songo yang berdakwah di Nusantara ini diakui dari Yaman. Lalu kemudian makam leluhur Nusantara diba'lawikan. Nah teman-teman, jadi banyak lagi klaim-klaim yang semacam itu. Dan kita tidak heran lagi ya teman-teman ya, dengan klan Ba'lawi ini, mereka ini memang suka mengklaim. Nah oke teman-teman, kita langsung saja mari kita simak videonya. Jawabannya tapi pakai cerita sedikit boleh ya? Oke. Beberapa bulan yang lalu, alhamdulillah saya diizinkan oleh Allah ziarah ke Madinah. Ziarah ke Madinah. Waktu itu saya mau berkunjung ke rumah salah seorang ulama. Ya karena niatnya bagus mau ketemu ulama, ada taksi di pinggir jalan. Kemudian setelah itu saya masuk ke dalam taksi itu. Udah di tengah jalan, supir taksinya ngajak ngobrol saya. So dia bilang, "Anta Yamani?" Saya jawab, "Ana Indonesia." Supir taksi ya. Dijawab lagi sama dia, "Lah, Anta Yamani." Dan saya jawab, "Ya, kakek saya dari Yaman, tapi saya kelahiran Indonesia dan saya orang Indonesia." Kemudian setelah itu dia bilang, "Kalau kamu atau orang Yaman, kamu harus bangga dengan Yamanmu." Dia bilang begitu. Kenapa? Karena Rasulullah SAW itu adalah orang Yaman. Saya adalah orang Yaman. Dia bilang dari sekian banyak itu, ini sopir taksi saya sampai bingung. Alimnya luar biasa. Dia nerangkan dalil kalau Rasulullah SAW itu orang Yaman, itu dari ayat Quran ini, tafsirnya ini. Kemudian dari suku ini, tafsir itu ayat Quran, tafsir, hadis, syarat itu sopir taksi. Saya bingung, ini kiai nyamar. Mungkin saya diprank atau gimana? Atau memang benar-benar orang alim ini. Itu sepanjang perjalanan itu dia sambil nerangkan, ini ayat Quran, dan saya cek, betul semuanya, nggak ada yang salah ayat Qurannya. Dan tafsirnya semuanya betul. Dari antaranya, kenapa kok Nabi Muhammad SAW itu dikatakan Al-Yamani? Karena Nabi itu keturunan daripada Nabi Ismail alaihissalam. Nah, Nabi Ismail alaihissalam itu ketika itu ditinggalkan sama ayahanda beliau Nabi Ibrahim bersama dengan ibunda beliau Siti Hajar ada di kota Mekah. Saat itu Mekah sepi. Kemudian akhirnya singkat cerita terjadilah maksudnya proses bagaimana munculnya air Zam-Zam. Nah setelah itu karena ada air, makanya kemudian burung-burung kan berdatangan. Dan suku-suku kan akhirnya cari tempat di mana ada sumber air. Karena sumber airnya itu punyanya Siti Hajar dan Nabi Ismail, akhirnya mereka semuanya mau tidak mau seakan-akan kalau ngambil di situ ya mau nggak mau ngasih hadiah pada Siti Hajar dan Nabi Ismail alaihissalam. Dan di antara suku yang datang itu ada suku Jurhum. Dan suku Jurhum itu berasal dari Yaman. Akhirnya Nabi Ismail itu menikah dengan suku Jurhum tersebut dan akhirnya lahirlah keturunan beliau dan di antaranya adalah Nabi Muhammad SAW. Oh, jadi begitu ya teman-teman ya prosesnya, yaitu bahwasanya Nabi Ismail itu menikah dengan suku Jurhum kalau nggak salah ya tadi ya. Lalu kemudian memiliki anak dan keturunan-keturunannya itu berasal dari Nabi SAW. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Benarkah demikian ya teman-teman? Nah teman-teman, jadi kita ini jangan mau dibodoh-bodohi ya. Ini adalah klaim sesat ya namanya ya. Karena apa ya? Karena ini demi kepentingan kelompok mereka ya. Mana ada Rasulullah SAW itu berasal dari Yaman ya teman-teman ya. Dan ini tidak benar ya teman-teman. Kenapa nggak sekalian ya Nabi Ibrahim itu diklaim sebagai orang Irak ya. Nah teman-teman, jadi Nabi Ismail ini kan memiliki 2 istri. Lalu kemudian suku Jurhum ini adalah istri yang keberapa? Nah lalu kemudian apakah Nabi Ismail ini orang Yaman? Nah ini adalah tidak benar ya teman-teman kalau Rasulullah SAW itu diklaim berasal dari Yaman. Nah, jadi apa yang diucapkan ya oleh Habib Ba'lawi ini katanya bertemu dengan tukang supir yang ada di Madinah sana, yang ada di Arab sana, dan mengatakan bahwasannya Rasulullah SAW itu orang Yaman. Itu tidak benar ya teman-teman. Itu namanya adalah klaim menyesatkan ya. Kita tahu ya sebagai kaum muslimin kita tahu bahwasannya Rasulullah SAW itu lahir di Mekah dan wafat di Madinah. Tidak ada kaitannya dengan Yaman karena Rasulullah SAW itu lahir di Mekah ya, bukan orang Yaman. Nah teman-teman, jadi Habib dari klan Ba'lawi ini ya sering meninggikan Yaman ya, yaitu Hadramaut gitu teman-teman ya. Yang pertama adalah ya, ini adalah perkataan dari kata Habib Abdullah Al-Haddad ya teman-teman ya. Tidak ada tempat di dunia ini yang lebih baik dari Tarim setelah Mekah, Madinah, dan Aqsa ya. Ini kata Habib Al-Haddad. Lalu kemudian yang kedua, begitu banyak orang soleh sehingga dijuluki kota 1000 wali. Syekh Abdurrahman bin Muhammad As-Segaf berkata kepada putra beliau, Syekh Umar Al-Muhdor,
sungguh telah dimakamkan di Zanbal, nama pemakaman di Tarim, 10.000 walillah dan 80 diantaranya mencapai tingkat kutub. Ya. Lalu kemudian jumlah ini sekitar 600 tahun lalu sebelum wafatnya pendiri marga Ba'lawi macam Asgaf, Al-Idrus, Al-Muhdor, Al-Haddad, dan lain sebagainya dengan klaim ini sekarang jumlah aulianya di Zanbal sudah mencapai ratusan ribu. Nah ini kan konyol ya teman-teman ya. Lalu kemudian Syekh Muhammad bin Abu Bakar Ba'abad berkata, sesungguhnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu akan memberikan syafaat kepada penduduk Tarim secara khusus. Ya, nih ya, klaim mereka. Jika nama Tarim disebutkan di hadapannya, beliau berkata, sungguh berbahagia penduduknya. Kelak di hari kiamat, Abu Bakar As-Siddiq akan memegang semua penduduk Tarim dalam genggamannya dan membawa mereka ke dalam surga. Ini kata Habib ya, Syekh Muhammad bin Abu Bakar Ba'abad ya. Lalu kemudian kata Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad ya, seandainya engkau mengeluarkan seluruh hartamu untuk mengunjungi kota Tarim, maka apa yang telah engkau dapatkan akan lebih banyak dari apa yang telah engkau keluarkan. Wah, jadi ini kemuliaan kota Tarim ya. Lalu kemudian ya, Habib Ahmad bin Hasan Al-Attos berkata, jalan di kota Tarim disebut sebagai guru, karena jika kalian berjalan di jalanan Tarim, kalian akan menemukan banyak orang yang akan menunjukkan kebaikan, atau majelis ilmu, atau bahkan menasihatimu ketika kita ada kekurangan, sehingga jalan kota Tarim bagaikan seorang guru yang memberi petunjuk pada kebaikan. Lalu kemudian ya, Habib Umar bin Alwi Al-Qaf Sibaweh Tarim berkata, doa di kota Tarim mustajab, walaupun di dalam kamar mandinya. Wah, lebih ini ya teman-teman ya, di kamar mandi pun mustajab gitu ya doanya ya. Lalu kemudian Syekh Abdurrahman As-Segaf, pendiri marga As-Segaf Ba'lawi berkata, setetes ilmu di Tarim lebih baik daripada lautan ilmu di luar Tarim ya. Lalu kemudian ada lagi nih ya, Habib Ahmad Al-Attos, jalan Tarim adalah guru daripada orang yang tidak memiliki guru. Wah, luar biasa ya. Lalu kemudian Habib Ali bin Muhammad Al-Habsi berkata, andai ia menyebut seorang syekh dari Maghribi mengetahui hakikat mereka tokoh-tokoh Hadramaut yang hidup di zaman itu, pastilah mereka itu lebih agung dari malaikat. Wah, sedangkan malaikat itu berdasarkan nas Al-Quran. Nah teman-teman ya, jadi dari banyak narasi-narasi yang diucapkan oleh ya para Habib Ba'lawi ini memang ya sangat lucu sekali ya teman-teman ya. Tentunya kita sebagai manusia berakal ya, kalau kita lihat ya, Hadramaut sejak dulu kondisinya sampai sekarang itu seperti apa ya. Kenapa orang-orang yang mengaku keturunan Nabi SAW ya, yaitu dari Hadramaut ya, mereka ini banyak berhijrah ke Nusantara, terutama ke Indonesia. Bukankah ya Hadramaut, kota Tarim Yaman ini penuh berkah? Kenapa mereka ini pada meninggalkan ya yang namanya kota berkah? Kota Yaman, kota Tarim, ya, negara Yaman, Tarim, Hadramaut. Kalau di sana itu adalah negaranya berkah, ya, tentunya mereka kalau sudah di Indonesia ya kembali lagi ke sana, ya, katanya penuh dengan berkah. Kenapa ya? Dulu mereka malah berbondong-bondong hijrah ke Nusantara, kan aneh ya teman-teman. Nah teman-teman, jadi itu saja klaim mereka ini adalah klaim tidak benar, klaim yang menyesatkan. Maka dari itu jangan mau dibodoh-bodohi klaim mereka ini.